percaya ku ada, bukan kecelakaan. Hari ini ku ada, karena tujuan Tuhan. Ku percaya ku ada. Karena mereka kan banyak dapetin stigma negatif ya dari masyarakat kan. Misalnya diusir sama keluarga atau enggak aib, malu, bikin aib seperti itu karena hamil di luar nikah. Stigma-stigma negatif yang dari masyarakat inilah yang membuat akhirnya kami membuat rumah singgah ini. Ibu hamil itu 2 nyawa loh. Nyawa ibunya dan nyawa anaknya. Anaknya ini nggak salah. Kehadiran sang buah hati bagi kebanyakan orang menjadi hal yang dinanti-nanti. Keberadaannya di kehidupan bak sebuah mimpi untuk mengisi hari dengan keceriaan bersama yang terkasih. Namun tidak semua, terkadang kehadiran malaikat kecil ini tidak diinginkan. Khususnya bagi mereka, para calon ibu dengan berbagai latar belakang masalah yang harus dijalani. Salah satunya, wanita berusia 20 tahun ini, sebut saja Rani. Kandungannya kini sudah menginjak bulan ke-7, hasil dari perkosaan. Terus waktu itu ada 3 orang yang nyamperin aku. Awalnya kan aku takut ya. Terus siapa gitu, pakai masker. Aku lihat sekeliling udah nggak ada orang. Terus aku tuh coba pengen lari waktu itu, cuman nggak bisa. Terus dia tiba-tiba mendekatin aku terus bawa kayak sapu tangan gitu. Terus tiba-tiba ngebekap aku kan. Pas waktu itu udah nggak sadar tuh kejadian itu. Nggak tahu dibawa kemananya, nggak tahu diapa-apainnya. Terus tiba-tiba aku sadar pas bangun jam 8 paginya. Kehancuran mendalam ia rasakan ketika mengetahui kehamilannya. Percobaan bunuh diri pernah ia lakukan. Awalnya juga aku pernah putus asa gitu kan. Pengen bunuh diri aja. Sampai pernah minum kayak setiap obat di warung gitu. Terus aku pas waktu itu pernah minum semuanya sampai kayak ya udah aku minum aja semuanya, udah nggak ada solusi lagi kan. Terus ya udah nggak bisa apa-apa, kayak pikiran tuh gimana gitu, kayak mata mah emang melek ya sadar, cuman pikirannya kayak nggak sadar gitu kan. Ditanya juga nggak jawab ini itu, cuman ya gitulah, kayak mati rasa gitu kan rasanya. Rani pun sempat mencoba untuk aborsi, namun hal itu tidak berhasil. Itu kan ada kayak yang jual obat tuh banyak, obat online. Aku nyoba waktu itu sekali pas bulan ya mau puasa itu. Beli tuh harganya 1 juta kalau nggak salah. Waktu itu kan aku gajian kan cuma 2,5 juta lah. Aku sisain, bela-belain, dikurang-kurangin buat kebutuhan rumah kan. Kan kebutuhan rumah aku yang nanggung ya, sama adik tuh. Gak apa-apa aku relain. Terus beli, tapi udah diminum sampai habis, nggak ada reaksi juga. Ayah Rani sudah lama meninggal. Ia pun tidak cukup dekat dengan sang ibu yang kini sudah memiliki keluarga baru. Pil pahit ini ia telan bersama sang kakak
yang membantunya mencari terang dalam gelap. Rani diantarkan tinggal di rumah singgah untuk kehamilan tidak diinginkan atau KTD, yaitu rumah untuk tumbuh harapan atau yang biasa disebut rumah Ruth. Di sini, Rani tidak sendiri, melainkan bersama para ibu dengan KTD lainnya. Yayasan Ruth menjadi rumah untuk membangun kembali harapan yang hilang bagi mereka yang putus asa. Devi Sumarno, pemilik rumah Ruth, merasa terpanggil saat melihat banyak kasus seperti Rani, namun tidak ada ruang untuk mereka. Misi rumah Ruth adalah menghentikan praktek aborsi karena bagi Devi ini bukan solusi. Latar belakang masalah ibu dengan KTD di rumah Ruth beragam, mulai dari pemerkosaan, pergaulan, hingga insest atau perkawinan sedara. Ibu dengan KTD biasanya berusia muda, bahkan pernah ada yang baru menginjak usia 11 tahun. Dampak psikologis pun sangat mereka rasakan. Kami sebutnya KTD itu tuh mempunyai beberapa dampak. Yang pertama itu dampak fisik kan, hamil gitu ya. Itu udah hamil udah macem-macem tuh. Ada PMS, penyakit menular seksual, ada ada hormon yang berubah gitu ya. Belum mual-mualnya, macem-macem kan. Yang kedua dampak psikologis. Dampak psikologis ini yang tidak mudah. Dampak psikologis ini tuh bicara tentang self esteemnya jadi rendah, gambar dirinya jadi rendah, jadi ngerasa minder. Nah yang ketiga itu dampak sosial. Dampak sosial itu ya dikeluarin dari sekolah. Cowoknya nggak dikeluarin, misalnya perempuannya dikeluarin gitu ya. Rasanya kan harapannya hancur gitu ya. Nah waktu saya ngelihat perempuan-perempuan yang seperti inilah yang saya pikir maksudnya mereka masih punya harapan loh. Walaupun memang mereka melakukan kesalahan. Tahun 2007 adalah awal mula Devi membantu ibu dengan KTD yang tak lain adalah sahabatnya sendiri yang diusir keluarga dan akhirnya tinggal sementara bersamanya. Setelah beberapa tahun, datanglah seorang siswa SMA dengan permasalahan yang sama yang meminta pendampingan Devi ketika hamil hingga sang anak lahir. Dari anak inilah nama Ruth berasal. Waktu itu kami berdoa ya untuk nama anak ini. Nah anak ini kami kasih nama Ruth. Dan Ruth itu kalau di Alkitab itu dari keturunan Moab yang nggak dianggap gitu. Tapi Tuhan mengubahkan dia sampai akhirnya dia punya masa depan. Harapan kita waktu itu, doa kita buat anak itu kenapa dikasih nama Ruth, biar punya masa depan yang lebih baik gitu. Devi merupakan lulusan sarjana teknik kimia. Namun panggilan hatinya ini membawa dirinya terjun lebih dalam dan memutuskan untuk meneruskan pendidikan magister psikologi. Pendampingan psikologis diberikan Devi bersama tim dalam bentuk konseling, baik secara personal maupun kelompok. Terapi menggambar menjadi salah satu cara Devi untuk mengenal mereka dan menggali masalahnya. Bagi beberapa orang, konseling grup efektif agar mereka merasa tidak sendiri dan mau mencurahkan apa yang dirasakan. Aku ini gambar rumah meserhan. Ini depannya ini teras. Ini pintu depan. Ini nantinya mau aku pakai buat kursi duduk. Ini ruang tamu buat duduk tamu. Di kamar satu buat aku sama suami nanti kalau punya suami. Pembinaan yang dilakukan pun berefek positif pada mereka. Mereka tak lagi merasa sendiri karena banyak yang berjuang seperti dirinya. Kepercayaan akan harapan yang dulu sirna kini mulai tumbuh kembali. Percaya lagi karena yang teman-teman di sini juga punya mimpi gitu. Mereka juga kuat.
bisa ngejalaninnya. Bahkan ada yang lebih muda dari aku juga ada. Tapi tetap kuat kan, walaupun emang dia disupport sama keluarganya, sama orang tuanya, tapi dia kuat gitu. Ya udah, kenapa aku nggak kuat gitu. Aktivitas menjadi salah satu hal penting sebagai pelepas stres untuk ibu hamil. Rumah Ruth senantiasa mengisi waktu para calon ibu dengan berbagai kegiatan rutin pelatihan keterampilan. Salah satunya kegiatan membuat kue. Beragam keterampilan yang diajarkan diharapkan mampu menjadi bekal mereka untuk melanjutkan hidup dan mengejar mimpi pasca melahirkan. Mereka kan ada yang memutuskan untuk menjadi single mom. Dan kami memang mendukung untuk mereka menjadi single mom yang mandiri, nggak bergantung kepada keluarga. Tapi keluarga support dari luar, karena bagaimanapun juga setiap keputusan ada resiko kan. Jadi istilahnya dia harus bisa berjuang buat anak-anaknya gitu ya. Nah, dengan adanya skill class atau kelas keterampilan ini menjadi wadah buat mereka bisa mengembangkan dirinya. Mereka bisa istilahnya bisa usaha loh sambil jaga anak, itu kamu bisa tetap punya uang gitu. Karena kan mau nyari kerjaan yang lain susah kan, dengan bawa anak kan belum tentu susah buat nyari kerjaannya gitu. Walau stigma negatif melekat pada para calon ibu ini, bagi Devi, mereka layaknya mutiara, hanya perlu dibersihkan dan akan kembali bersinar. Hingga sang buah hati lahir, kesehatan ibu dan anak menjadi perhatian Devi dan tim Rumah Ruth. Pemeriksaan medis pun dilakukan oleh bidan yang bekerja di Rumah Ruth dan juga pemeriksaan berkala ke rumah sakit rekanan di Bandung. Saat ini sudah lebih dari 300 bayi yang Devi bantu kelahirannya. Bayi-bayi tersebut ada yang dibawa bersama ibunya dan ada pula yang ditinggalkan di Rumah Ruth. Bagi Devi, ini bukanlah masalah karena yang terpenting kesempatan hidup harus diberikan untuk anak-anak ini. Harapan kami kan sebenarnya semua bisa kembali kepada keluarga. Harapan kami ya, keluarga bisa menerima anak ini kembali gitu. Tetapi kan dalam kondisi-kondisi tertentu mereka nggak bisa terima gitu. Jadi mereka semua kalau misalnya mau menyerahkan wajib keluarganya wajib tahu gitu. Jadi nggak bisa hanya langsung nyerahin gitu aja gitu. Dan juga kami kerjasama dengan yayasan lain yang punya izin untuk melakukan proses adopsi dan juga dengan dinas sosial, Kemensos dan dinas sosial. Jadi kalau rumah anak itu akreditasi dari Kementerian Sosial gitu. Jadi prosedurnya harus mengikuti prosedur daripada dinas sosial untuk adopsi. Anak-anak yang ditinggalkan ibunya bisa diadopsi. Proses adopsi anak benar-benar dilakukan sesuai prosedur dinas sosial dengan berbagai persyaratan. Proses adopsi itu prosedurnya harus interview dengan yayasan kami dan juga kalau bayinya dari kami berarti harus interview juga dengan kami. Harus interview juga dengan yayasan yang kami tunjuk untuk proses dokumennya. Lalu ada home visit dari dinas sosial. Lalu ada pemenuhan daripada dokumen dan ada psikotes, ada cek kesehatan, general check up dari rumah sakit yang kami akan tunjuk. Dan setelah kalau seandainya itu lulus semua,
baru nanti dinas sosial yayasan yang kami tunjuk, dan kami akan rapat biasanya meeting menentukan apakah layak atau enggak orang tua adopsi, orang tua ini menjadi COTA kami. COTA itu calon orang tua adopsi. Namun tidak semua anak dapat diadopsi. Banyak dari mereka yang tumbuh besar di Yayasan Ruth dan dirawat dengan sebaik-baiknya. Tentu, biaya operasional untuk ibu dan anak tidaklah sedikit. Biaya sehari-hari diperoleh dari donasi yang dikelola dan biaya untuk melahirkan menggunakan BPJS Kesehatan. Saya itu bukan orang kaya ya. Bukan orang kaya yang punya banyak duit lalu buat yayasan dan menghidupi banyak anak ini gitu, enggak. Gitu, kami dari keluarga yang ya cukup lah gitu, tapi bukan yang berlebihan gitu. Tapi kami justru melihat banyak banget mujizat Tuhan gitu. Itu kebayang nggak, susu dan pampers kami kan pasti, diapers kami itu susu dan kebutuhan diapers kami besar gitu ya. Tapi ada aja yang ngirimin susu itu setiap minggu selalu ada. Bahkan kalau stok susunya lagi sedikit, tiba-tiba ada orang nganterin ASI ke kami gitu ya. Dan itu buat kami melihat Tuhan melihat semua ini gitu. Anak-anak ini dibesarkan dengan kasih layaknya anak sendiri. Keseharian anak-anak diisi dengan belajar dan bermain. Kemandirian ditanamkan kepada mereka sejak kecil. Kedisiplinan dibentuk agar mereka mampu mengenal diri dan mengejar impiannya kelak. Devi percaya setiap anak memiliki keistimewaan masing-masing. Anak-anak yang terlepas dari aborsi ini memiliki masa depan yang tak tahu secerah apa nanti. Melihat mereka berlari dan tertawa menjadi kebahagiaan yang tak dapat diungkapkan dengan kata. Hanya damai yang terasa menyaksikan mereka kini tumbuh dengan sejuta asa. Percaya kuat bukan beban bersama, ayo bersuka cita. Kau dan aku berkat bagi dunia, kau dan aku berkat bagi dunia. Kau percaya kuat bukan kecelakaan. Hari ini ku ada karena tujuan Tuhan. Ku percaya ku ada bukan beban bersama, ayo bersuka cita. Kau dan aku berkat bagi dunia, kau dan aku berkat bagi dunia, kau dan aku berkat bagi dunia. Hey! Bukan hanya hak hidup yang mereka wajib dapatkan, tapi hak pengasuhan yang baik dan pendidikan yang layak. Tidak semua anak di sini tumbuh normal. Ada yang memiliki gangguan bicara, penyakit bawaan, cacat lahir, dan berkebutuhan khusus lainnya. Pengobatan dan terapi pun dilakukan berkala. Anak berkebutuhan khusus disekolahkan di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Puspa Terang Nusantara, milik Devi dan suaminya Charles. Sekolah ini dibuka untuk umum dengan misi sosial dan tidak hanya untuk anak Yayasan Ruth.
Setiap kegiatan sekolah disesuaikan dengan kebutuhan anak. Ada kelas terapi bicara diberikan bagi anak yang terlambat bicara. Kelas bina diri agar anak disiplin dan mandiri. Terapi perilaku hingga terapi menggambar. Atau ada yang lahir dengan kondisi clubfoot. Clubfoot itu si telapak kakinya bengkok gitu ya. Nah, itu secepat mungkin kami lakukan operasi dikip secepat mungkin ya, sedini mungkin sehingga anak itu bisa berjalan dengan baik gitu ya. Itu kami lakukan sih, segala upaya untuk yang terbaik buat anak-anak ini. Di balik setiap kegiatan yang Devi lakukan, ada dukungan sang suami yang memiliki visi yang sama dengannya. Saya sama istri itu sebenarnya ada perbedaan jelas ya. Saya ini orang yang konseptor, visioner. Kalau istri saya ini orang lapangan. Cuman hatinya kayaknya sama ya. Hatinya sama, begitu ada yang butuh ditolong ya turun tangan. Cukup gercep lah ya, dia jauh lebih gercep dibanding saya ya, gerak cepat gitu ya. Saya pikir nggak salah nikah lah ya. Ya jelas bahwa saya rasa saya nggak akan nyampe titik hari ini kalau saya nikah dengan yang lain sih. Ini wanita terbaik yang saya bisa punya gitu. Sosok pasangan ini bagaikan lilin penerang bagi para ibu dan anak di rumah Ruth. Sinta, salah satu relawan di rumah Ruth yang dulunya juga seorang ibu KTD, bersyukur mengenal sosok Devi dan Charles. Luar biasa sih, mau ngurusin masalah orang tuh nggak semua orang mau. Jadi bagi aku kayak mereka tuh menghadapi satu masalah apapun tuh judulnya tuh sama, intinya tolong dulu aja gitu. Kedepannya ya udah Tuhan mah pasti bantu gitu. Jadi bagi aku tuh kayak luar biasa banget sih, maksudnya ngelihat apa yang mereka lakuin. Bagi aku tuh kayak nggak semua orang tuh mau ngurusin masalah orang gitu. Apalagi bukan masalah kecil gitu kan, yang dengan isu-isu di luar juga negatif mungkin, tapi mereka tuh ya udah tolong aja gitu, gak usah lihat orang lain, tapi istilahnya ya orang yang butuh ditolong ya tolong. Penerimaan dan dukungan yang diberikan Devi dan Charles sangat berharga baginya. Hingga kini, Sinta bisa membesarkan anaknya yang sudah berumur 10 tahun. Kini, Sinta juga mengurus anak-anak lainnya di Yayasan Ruth. Mami menjadi panggilannya oleh anak-anak di rumah Ruth. Sebenarnya hampir semua anak manggil Mami. Bahkan mereka tuh ada beberapa yang nggak tahu nama aku. Jadi kan anakku manggil aku tuh Mami. Awalnya sih cuman anak yang aku asuh aja, lama-lama kan ngikut tuh manggil Mami, Mami gitu. Nah akunya tuh secara nggak sadar akhirnya ngemamihin ke mereka gitu. Kayak sini makan sama Mami, atau sini main dulu sama Mami, sini masuk sini sama Mami gitu. Nah anak yang lain tuh akhirnya ikut manggil Mami, nggak manggil Anti lagi gitu. Jadi kalau ditanya ini namanya siapa? Mami gitu. Jadi hampir nggak ada yang tahu namaku kayaknya. Banget. Devi menyadari hal yang mereka lakukan tidaklah cukup untuk menuntaskan permasalahan aborsi dan angka kasus kehamilan tidak diinginkan yang terus meningkat. Ia hanya melakukan yang ia bisa, menjadi lilin penerang dan mengajak orang lain untuk bersama-sama menjadi lilin di gelapnya dunia. 500 gram. Karena satu cahaya tidak dapat menerangkan banyak tempat. Tapi dengan banyaknya cahaya kebaikan kecil yang tersebar, terang akan tercipta. Dan disitulah harapan terlahir kembali.